Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak mau melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Nah, sudah sampai dengan neraca lajur untuk perusahaan manufaktur. Maka tugas berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur itu ada 5. Yang pertama adalah laporan harga pokok produksi, yang kedua nanti ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan neraca, dan yang kelima ada laporan arus kas. Nah, dari kelima laporan tersebut mungkin yang empat sudah kalian pelajari, baik di perusahaan jasa maupun di perusahaan dagang. Nah, yang belum kalian pelajari sama sekali adalah laporan harga pokok produksi. Nah, laporan keuangan baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu sumber datanya diperoleh dari neraca lajur atau worksheet ya. Jadi neraca lajur atau worksheet itu dibuat sebagai alat bantu kita untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun laporan harga pokok produksi? Jadi nanti datanya diambil dari neraca lajur kolom ikhtisar biaya produksi ya. Kolom ikhtisar biaya produksi. Nah, jadi yang kolom ini yang bisa jadi angka-angka yang di sini inilah yang akan dicatat di laporan harga pokok produksi. Nah, ini apa saja? Kurang kecil ya. Ya, mudah-mudahan bisa kamu lihat ya. Jadi yang pertama adalah persediaan bahan baku awal. Kalau persediaan bahan baku awal itu datanya diambil dari neraca saldo. Nah, ini persediaan bahan baku awalnya ini. Ini tinggal pindah-pindahkan saja persediaan bahan baku awal seperti yang di neraca saldo. Kemudian pembelian bahan baku. Jadi nanti kita akan menghitung pembelian bahan baku bersih. Jadi lengkapnya rumusnya adalah pembelian bahan baku ditambah biaya angkut pembelian bahan baku dikurangi retur pembelian bahan baku dikurangi potongan pembelian baku. Itu adalah rumus lengkap untuk menentukan pembelian bersih. Jadi nanti waktu kalian menyusun laporan harga produksi itu disesuaikan. Maksudnya adalah kalau seperti di soal ini kan biaya angkut pembelian kemudian potongan pembelian tidak ada. Jadi yang tidak ada tidak perlu kamu tulis. Yang kamu tulis adalah yang ada saja ya. Nah, sekarang pembelian bahan baku berapa? Kamu lihat sini nih ya, ini pembelian bahan baku. Kemudian retur pembelian bahan baku. Ini retur pembelian bahan baku. Nah, retur pembelian bahan baku itu pengaruhnya akan mengurangi ya. Tadi kan pembelian bersih rumusnya adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur dikurangi potongan. Jadi retur potongan itu akan mengurangi. Jadi 53 juta dikurangi, mudah-mudahan kamu bisa ngeliat ya. Nah, terus apa? Persediaan baku tersediaan dijual. Ini adalah persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan baku bersih. Ya, pembelian bersihnya itu ketemu persediaan bahan baku tersedia untuk diproses. Kalau dalam perusahaan dagang ya persediaan bahan barang tersedia untuk dijual kalau dari perusahaan dagang.
Nah, persediaan akhir. Kalau tadi persediaan awal kamu melihatnya di neraca saldo, ya. Kalau persediaan akhirnya kamu melihatnya di neraca nih, di neraca yang ada. Nah, di neraca yang 34. Ya. Kemudian nanti persediaan bahan baku tersedia untuk dijual, ya, dikurangi dengan persediaan akhirnya, persediaan bahan baku akhir. Ini ketemu biaya bahan baku. Jadi bahan baku itu adalah persediaan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, ya. Jadi bahan baku yang dipakai dalam proses produksi itu namanya biaya bahan baku. Nah, kita kan akan menghitung harga pokok produksi atau biaya produksi. Biaya produksi itu sendiri terdiri dari nanti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu sendiri jenisnya bermacam-macam, ya. Ini nanti kamu kerjakan sesuai dengan soalnya. Ya, lanjut. Sekarang biaya tenaga kerja. Ya, biaya tenaga kerja langsung. Ya, kita mana cari di bagian bawah. Upah langsung. Nah, ini upah langsung. Nah, ini yang 15 juta. Kemudian biaya overhead pabrik titik 2. Nah, ini biaya overhead itu terdiri upah tak langsung. Upah tak langsung. Oh, tadi keliru nih, yang upah langsungnya yang 17.700.000. Kemudian biaya produksi tak langsung. Biaya produksi tak langsung. Nah, ini yang 5.200.000. Kemudian biaya perlengkapan pabrik. Kemudian biaya penyusutan mesin. Kemudian biaya penyusutan gedung pabrik. Terus dijumlahkan. Ya, dijumlahkan di sini. Jadi nanti jumlah biaya produksinya tadi sudah Bapak jelaskan, itu terdiri dari biaya bahan baku yang 49 ini ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Ya, yang 3 ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini adalah namanya jumlah biaya produksi. Jadi jumlah biaya produksi keseluruhannya, jumlah biaya produksi itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang jadi, ya, barang jadi. Kemudian persediaan barang dalam proses, sama datanya, ya, seperti di biaya bahan baku. Jadi kalau awal itu kamu ngambilnya datanya dari neraca saldo, ya, yang awal dari neraca saldo. Jumlah persediaan barang dalam proses ini adalah jumlah biaya produksi ditambah dengan barang dalam proses awal. Kemudian ini bukan asuransi dibayar, ini adalah persediaan barang dalam proses B10, ya, kalau menurut B10 bukan B12, B10, ya, persediaan barang dalam proses akhir. Jadi kita melihatnya adalah di neraca, yang di neraca, ya, neraca. Nah, ini yang keempat. Terus dikurangi, ya, jumlah persediaan barang proses
dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, ini adalah di harga pokok produksinya. Ini harus sesuai dengan yang di neraca lajur ya nih, 100 juta 800 ribu, ini juga 100 juta 800 ribu. Nah, cukup jelas ya. Jadi kita membuat laporan harga produksi itu semua datanya dipindahkan atau memindahkan dari neraca lajur kolom ikhtisar biaya produksi. Bapak nyatakan hanya memindahkan. Tadi kan Bapak angka-angkanya ini tidak ada yang diketik ya, cuma dari copy paste itu untuk membuktikan bahwa kita hanya memindah-mindahkan saja. Nah, sekali lagi Bapak jelaskan untuk, karena nanti formnya itu tidak harus bentuknya itu seperti ini, khusus untuk menghitung pembelian bersih ya, pembelian bahan baku bersih. Jadi rumus lengkapnya adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan soalnya. Kalau di soalnya tidak ada biaya angkut dan potongan pembelian seperti soal ini, tidak perlu kamu tulis di sini. Atau misalnya di sini soalnya yang ada cuma potongan pembelian, tidak ada retur pembelian, ya kamu tulis potongan pembeliannya saja. Nah, demikian juga untuk biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu tidak selalu berupa upah tak langsung, biaya produksi tak langsung, biaya perlengkapan pabrik ya. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari yang ini atau lebih sedikit. Nah, kuncinya adalah kalian harus bisa menentukan dari biaya-biaya itu mana yang termasuk biaya overhead pabrik ya, mana yang termasuk biaya usahanya ya. Yang usaha itu terdiri dari beban umum, administrasi dan umum, dan beban penjualan ya, seperti itu. Nah, mungkin mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas. Jadi ini laporannya, persediaan bahan baku ya, pembelian bahan baku, retur dikurangi, ini mengurangi ya, terus 83132 tambah 51 34 itu ngambil neraca lajur, 49 ini dikurangi, ketemu ini, kemudian biaya tenaga kerja dari neraca lajur, kemudian ini biaya overhead pabriknya, 34 adalah jumlah ini ya, ketemu ini. Jadi 49 tambah 17 tambah 34 ketemu 101. Ini dari neraca lajur ditambah, terus ini dari neraca lajur dikurangi. Mungkin pesan dari Bapak nanti dalam menentukan persediaan bahan baku awal atau akhir itu jangan sampai terbalik. Demikian juga yang persediaan barang dalam proses awal dan akhir. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan kalian sudah jelas. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.